Minang, kita sudah melangkah memasuki tahun gerejawi, yaitu dalam peringatan atau masa Advent. Dan di dalam tahun gerejawi, Advent itu merupakan permulaan atau awal. Di minggu lalu kita sudah mengakhiri 1 tahun kalender gerejawi, mengakhiri minggu Trinitatis, dan kita katakan ujung tahun Parhuriaun. Maka sekarang minggu Advent ini kita mengawali kembali kalender gerejawi. Mabonai dalam bahasa Bataknya, dalam bahasa sehari-hari kita sebut Advent ini juga bona tahun, tetapi bona tahun gerejawi, tahun baru gerejawi. Untuk itu, karena kita baru memasuki masa Advent 1, saya sambut kepada kita semua salam Advent, selamat tahun baru untuk kita semua. Jadi tahun baru Donoengon, tahun baru gerejawi. Amang inang, biasanya kalau tahun baru itu adalah momen di mana kita mengoreksi sudah sejauh mana langkah kita dan mau kemana berikutnya langkah kita. Itu momen tahun baru. Sudah bagaimana kita melalui hari-hari kita sebelumnya sampai hari ini, dan bagaimana komitmen kita ke depan untuk melangkah, melanjutkan kehidupan perjalanan ini ke depan harinya. Itu sesuatu yang khas kalau di momen tahun baru. Dan itu terjadi di tradisi kita sebagai orang Kristen Batak. Kita juga berkumpul di tahun baru di jam 00 untuk mengingat kembali, merefleksikan kembali sudah sejauh mana perilaku kita, hubungan kita, perbuatan kita selama tahun itu. Sampai ada yang menangis meminta maaf kepada bapaknya, meminta maaf kepada mamanya, orang tua meminta maaf kepada anak-anak, dan akhirnya membuat satu komitmen untuk melangkah lebih baik sebagai seorang pribadi ke depannya. Itulah hal yang penting di tahun baru. Dan untuk tahun baru gerejawi juga seperti itu, Amang Inang. Kita dituntun untuk mengoreksi, tetapi tidak hanya mengoreksi perjalanan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Lebih dalam lagi, kita disuruh mengoreksi perjalanan diri kita sebagai seorang anak Allah. Mengoreksi perjalanan iman kita. Tidak hanya mengoreksi pencapaian-pencapaian kita. Tidak hanya mengoreksi kesalahan-kesalahan kita sebagai orang yang berusaha, orang yang berkarir, orang yang melakukan segala sesuatu. Tidak hanya sebatas koreksi-koreksi di situ. Tetapi tahun gerejawi mengajak kita mengoreksi lebih dalam. Sudah sejauh mana perjalanan iman kita sampai saat ini. Dan bagaimana ke depannya perjalanan iman kita sebagai anak Allah. Dan koreksi itu sekarang dinyatakan oleh firman Tuhan melalui kitab Yesaya, supaya kita mau sungguh-sungguh mengoreksi perjalanan iman kita. Di Yesaya 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita begini firman Tuhan. Firman yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa.
dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melakukan koreksi seperti yang saya katakan tadi, maka kita akan menemukan kelemahan kita. Kalau kita melakukan koreksi terhadap diri kita, maka kita akan selalu menemukan hal yang kurang di dalam diri kita. Itulah koreksi yang baik. Tidak mungkin kita mengoreksi diri yang ketemu keunggulan-keunggulan kita. Tidak mungkin kita mau mengkoreksi diri tapi yang ketemu adalah kelebihan-kelebihan kita. Tidak mungkin. Tetapi mengkoreksi itu berarti berusaha menemukan titik lemah di dalam diri kita supaya kita mau memperbaiki itu ke depan harinya. Sehingga kalau dikatakan pada tahun gerejawi ini, di Advent pertama ini adalah seruan untuk mengkoreksi diri supaya ada pertobatan, mari kita mau dipanggil oleh Minggu Advent ini untuk merenungkan namanginang betul-betul dari lubuk hati. Apa kekuranganku 1 tahun gerejawi ini? Apa kelemahanku? Dan mari berkomitmen untuk memperbaikinya. Itulah tekanan yang mau ditekankan pada Minggu Advent ini. Mengapa? Karena sudah saatnya kita memang harus betul-betul mengkoreksi diri kita dari hati yang paling dalam, karena waktunya sudah dekat. Advent sudah dikumandangkan. Tuhan akan datang. Tuhan sudah dekat. Tidak ada waktunya lagi bermain-main dengan perjalanan kehidupan yang masih Tuhan berikan saat ini. Tetapi ini adalah waktu yang tepat untuk mau memperbaiki diri, karena Tuhan itu sudah dekat. Itu yang dinyatakan Yesaya. Pada waktunya di hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Amanginang. Kalaupun kita merasa bahwa sejauh ini ternyata perjalanan iman dan perjalanan kehidupan kita tidak membawa kita untuk merenung dan mengoreksi diri, mungkin karena banyak hal, mungkin kita menganggap bahwa gitu-gitu aja ya hidup ini. Masih banyak waktu. Belum dekat Tuhan itu. Belum ada itu. Penghakiman-penghakiman terakhir itu. Kita hidup di dunia ini, nikmati aja dulu. Kalaupun kita melihat masih seperti itu dalam benak dan pikiran kita, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita dengan tegas, kalaupun kamu beranggapan bahwa kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, kekuatan Tuhan, kerajaan Tuhan belum terlalu dekat bagimu, tetapi ingatlah waktunya akan datang. Yesaya katakan demikian. Kalaupun kamu merasakan bahwa kehidupan ini masih sangat jauh dari hari Tuhan, tetapi ingatlah waktunya akan tiba, dan tiba sangat begitu dekat. Firman Tuhan yang mengatakan demikian. Sehingga semua orang yang mendengar ini diarahkan untuk betul-betul kembali menghargai waktunya untuk perubahan yang lebih baik ke depannya. Amanginang, terkadang kalau sudah masuk masa-masa Advent, sudah masuk terlebih ujung akhir tahun lalu masa-masa Advent, memang terkadang firman Tuhan yang
disuarakan di situ. Selalu firman Tuhan yang menekan dan memaksa umat untuk betul-betul merubah diri. Sehingga terkadang firman Tuhan itu menakutkan di situ. Di momen-momen ujung tahun sampai momen-momen Advent, firman Tuhan terkesan betul-betul tidak enak untuk didengar. Karena dia merisaukan, karena dia membuat hati tidak nyaman, karena dia seperti seakan-akan mengancam dan menghakimi kehidupan kita. Bayangkan di masa-masa ujung tahun sampai masa Advent selalu pasti akan disuarakan pertobatan. Itu membuat kita seakan-akan menjadi manusia yang terhakimi. Apa ini setiap saat saya disuruh bertobat? Apa ini setiap saat saya dianjurkan untuk merubah diri? Sudah seperti apa dosa-dosa yang saya perbuat? Firman Tuhan terus menekan ke arah itu, ke arah pertobatan, ke arah perubahan. Walaupun tidak enak untuk didengar, tetapi firman Tuhan itu suatu kepastian. Bahkan yang disampaikan oleh Yesaya ratusan tahun yang lalu, ini pun akan menjadi suatu kepastian bagi dunia ini. Amanginang, orang yang mendengar ini pada zaman Yesaya tidak menghiraukannya. Orang yang mendengar ini pada zaman Yesaya mencemooh Yesaya. Mereka tetap hidup di dalam keinginan daging. Mereka tetap hidup dalam kesenangan-kesenangan mereka. Mereka mengabaikan suara Yesaya yang begitu keras. Sampai-sampai Yesaya pun kehidupannya diancam. Ada yang mengatakan bahwa Yesaya karena menyampaikan firman yang keras ini, hidupnya pun berakhir tragis. Digergaji, dimasukkan ke batang pohon, lalu digergaji oleh Raja Manasye. Itulah ketidakenakan berita firman Tuhan ini didengar dan harus kita dengar hari ini. Bagaimana kita mendengar ini? Ketika hidupmu merasa dihakimi, ketika kehidupanmu disuruh untuk berubah dan bertobat, apakah kita seperti mereka yang dulu mengabaikannya? Atau kita mau lebih terbuka, membuka hati untuk berkata, ya Tuhan, aku tahu hidupku penuh dosa, hidupku penuh kelemahan. Bantu aku untuk merubah diri, karena aku tahu bahwa hari Tuhan akan datang dan akan nyata. Untuk itu amanginang di momen Advent pertama, Advent kedua, ketiga bahkan sampai Advent keempat, pakailah waktu untuk betul-betul melihat sudah seperti apa perjalanan iman kita sebagai orang-orang percaya sejauh kehidupan kita hari ini. Temukan semua kekurangan dan kelemahan dan rubah itu pada ke depan harinya. Dan kalau jujur amanginang, jangan sampai ada di antara diri kita satu orang pun, jangan sampai ada siapapun dari kita yang merasa bahwa memang kita sudah berada dalam iman yang benar, iman yang baik. Pada dasarnya dan pada kebenarannya tidak ada satupun dari kita, kalau kita mau merenung dengan dalam, yang berani mengatakan bahwa dirinya sudah benar. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa dirinya sudah betul-betul benar. Tapi menunduklah, tapi merenunglah, merataplah, karena ternyata banyak keburukan dalam diri kita yang harus kita rubah. Itulah hasil dari perenungan Advent. Ternyata banyak keburukan dari diriku, siapapun engkau. Ternyata banyak keburukan dalam diriku yang harus kurubah. Ternyata banyak hal yang memalukan dari diriku yang harus kurubah. Ternyata banyak hal yang menjijikkan dari diriku di hadapan Tuhan yang harus kurubah. Itu hasil dari perenungan Advent. Siapa yang menemukan dirinya merasa benar, dia sedang tidak merenung. Dia hanya sedang menipu dirinya, membohongi dirinya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dari kandungan sekalipun kita sudah berdosa.
ibuku mengandungku dalam keadaan berdosa. Itu mengatakan bahwa Manginang tidak satu pun diri kita terlepas dari dosa. Sehingga sampai kapanpun, karena dari awal kita sudah disusupi oleh dosa, dari kecil kita sudah memiliki kuasa dosa di dalam diri kita, sehingga pertumbuhan kita semakin hari merasa digerakkan oleh dosa itu untuk melakukan segala sesuatu. Ini pun penting untuk kita pahami ya Manginang. Sebenarnya bukan karena kita melakukan kejahatan kita berdosa. Bukan karena mencuri kita berdosa, bukan karena berbohong kita berdosa. Tetapi keadaan kita yang berdosa itu sudah ada sejak kita lahir. Dosa itu sebuah kuasa yang menempel di dalam diri kita. Karena kuasa dosa itulah kita menjadi ingin mencuri. Karena kuasa dosa yang ada dalam diri kita itulah kita ingin menjadi menfitnah, berbohong. Karena kuasa dosa yang ada dalam diri kita itulah kita ingin berbuat kejahatan. Sehingga pada dasarnya dosa itu selalu melekat dari diri kita, dengan diri kita. Mau kau tidak membunuh, kau tetap berdosa. Karena sudah dilahirkan demikian. Mau kamu tidak berbohong, kamu tetap berdosa. Karena sudah dilahirkan dalam hal yang demikian. Dan dosa itu punya kuasa untuk menggerakkan diri kita dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Kita berjalan di kehidupan kita, kita mengalami kesusahan, tidak punya uang. Kita lihat ada peluang untuk membodoh-bodohi, ada peluang untuk mencuri. Dari mana itu datang? Dari dosa yang menggerakkan di dalam diri ini. Sudah ada keinginan untuk melakukan itu. Jadi kita berdosa bukan karena melakukan sesuatu yang jahat, tetapi karena kuasa dosa yang ada dalam diri kita lah kita melakukan yang jahat. Dan kuasa dosa itu bisa membuat kita sampai sekarang bahkan merasa tidak berdosa. Itu kekuasaan dosa yang paling kuat. Membuat pelaku dosa itu, membuat pelaku kejahatan itu merasa tidak berdosa. Itu yang paling berbahaya. Itu kekuatan dosa yang ada, kuasa dosa yang ada dalam diri kita yang paling berbahaya. Membuat diri kita tidak mampu menemukan kesalahan dan keburukan diri kita. Sehingga hari ini, Amanginang, ketika kita pun selalu menjalani kehidupan ini dengan banyak pembenaran-pembenaran, aku tidak terlalu jahat, aku tidak terlalu buruk, aku sudah banyak melakukan kebaikan, sehingga merasa diri benar. Hari ini saya mengingatkan kita, ada waktunya di mana kebenaran yang sejati itu akan betul-betul muncul. Di hari-hari terakhir ada waktunya bahwa kebenaran itu tidak bisa dielakkan. Bukan kebenaran versi pikiran kita, bukan kebenaran yang dikelola oleh kuasa dosa yang ada dalam diri kita, tetapi kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesaya. Ada waktunya kebenaran Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita semua. Sehingga Amanginang, pada momen Advent ini kita disuruh untuk memandang kebenaran itu. Apa kebenaran yang dimaksudkan Yesaya? Apa Yerusalem yang dimaksudkan Yesaya sebagai sumber kebenaran? Apa yang dimaksudkan Yesaya Sion sebagai sumber pengajaran? Yang mau Yesaya katakan hanya ada satu kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu kebenaran Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Itulah sumber pengajaran yang benar, itulah sumber kebenaran yang benar. Koreksilah dirimu berdasarkan kebenaran yang benar itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jangan benarkan dirimu dengan pikiranmu, jangan benarkan dirimu dengan nafsumu, tetapi coba bandingkan dirimu dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus itu. Maka kamu akan menemukan dirimu berada dalam keadaan buruk. Itu pasti terjadi. Ketika kita hanya membandingkan dan berusaha membuat kebenaran dari pikiran dan nafsu kita, memang betul siapapun akan bisa membenarkan dirinya. Bahkan ketika dia melakukan kejahatan sekalipun dia bisa membenarkan dirinya.
Bahkan ketika dia melakukan yang hal-hal yang tidak bermoral sekalipun, dia bisa membenarkan dirinya. Kita bisa membenarkan diri kita dari nafsu kita dan pikiran kita. Tetapi yang sekali lagi diingatkan kepada kita, bukan itu. Tetapi kebenaran yang harus mengkoreksi diri kita adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Lihatlah kehidupan kita saat ini, amang-inang. Apa yang terjadi? Pembenaran demi pembenaran. Kita tidak mau dikoreksi. Dikoreksi orang lain. Sedangkan orang lain mengkoreksi kita, kita tidak mau. Apalagi diri kita sendiri. Mungkin tidak akan pernah ada koreksi terhadap diri kita. Yang ada apa? Pembenaran demi pembenaran. Kesalahan sudah di depan mata, tetapi karena kekuasaan, karena nafsu, karena kehebatan, karena kepintaran, karena segalanya, kita bisa membenarkan diri kita. Dan anehnya, banyak sekali sekarang tidak hanya membenarkan dirinya di depan umum, tidak hanya membenarkan dirinya kepada orang lain, yang paling bodohnya, sering kita terjebak membenarkan diri kita terhadap diri kita sendiri. Nurani kita sudah mencoba mengungkapkan kesalahan kita. Batin kita sudah mencoba mengatakan bahwa kita punya keburukan. Tetapi kita dengan diri kita sendiri, nafsu kita, pikiran, mencoba menepis semua itu. Mencoba menghilangkan semua itu. Dan selalu berusaha untuk membuat diri ini benar. Tetapi Yesaya mengatakan bahwa dari Yerusalem akan hadir kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Untuk itu amang-inang, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kejarlah pengajaran dari sana. Ambillah kebenaran dari sana. Karena itulah kebenaran yang menghidupkan. Dari Yerusalem, dari Sion, dari sanalah kebenaran engkau ambil. Dari sanalah kebenaran engkau miliki. Jangan dari tempat lain, jangan dari pikiranmu, jangan dari nafsumu, jangan dari orang lain. Tetapi biarlah kebenaran Yerusalem itu yang engkau terima. Bahkan ketika kebenaran dari Yerusalem itu menghakimi dirimu, biarlah itu terjadi. Biarlah dia menghakimi dirimu. Biarlah dia membuatmu malu. Biarlah dia membuatmu merasa buruk. Tetapi kehidupan akan dihantarkan oleh kebenaran itu kepada kita, meski itu sakit, meski itu memalukan. Amang-inang, seberapa banyak pun waktu, seberapa banyak pun kehebatan, seberapa banyak pun pikiran kita, sehebat manapun pikiran kita, membenarkan segala sesuatu dalam diri kita. Yesaya mau mengatakan, kalaupun itu terjadi dan berlangsung panjang di kehidupan kita, dengan kekuatan kita, kekuasaan kita, kepintaran kita, semua yang ada dalam diri kita berusaha membuat diri kita betul-betul berdiri sebagai seseorang yang benar, maka dia akan datang juga sebagai hakim. Dia tidak hanya datang sebagai pemberi pengajaran. Ayat 2, ayat 3, dia datang sebagai pemberi pengajaran dan pemberi kebenaran. Tetapi kalau itu pun tidak membuat dunia ini, tidak membuat seluruh umat menerima kebenarannya, maka pada akhirnya dia akan datang sebagai hakim. Di ayat 4. Itulah Advent, menanti Tuhan sebagai hakim, menanti Yesus sebagai hakim. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang lahir, kita tidak menanti lagi. Kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia sudah datang, dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit. Tetapi ada satu lagi perannya yang kita nanti, itulah namanya Advent. Yaitu dia sebagai hakim. Dan ketika dia sebagai hakim, kebenaran yang tadi yang dia berikan dari Yerusalem, kebenaran dan pengajaran yang dia berikan sebagai dari Sion, itu akan dia tuntut sebagai hakim pada waktunya. Amang-inang, kalau Yesus sudah turun sebagai hakim, nabi-nabi menggambarkan semua ini. Yesaya menggambarkan, Daniel menggambarkan, Yeremia menggambarkan. Tetapi ada satu nabi yang sangat ekstrim menggambarkan kedatangan Yesus sebagai hakim, yaitu Amos.
Kalau membaca kitab Amos, Amos lebih keras mengatakan, jangan pernah harapkan Tuhan itu datang untuk kedua kali. Kalau nabi-nabi yang lain mengatakan, Maranatha, Tuhan akan segera datang. Lihatlah sangkakala akan dibunyikan dan dia akan datang. Waktunya sudah dekat, waktunya akan tiba. Perbaiki dirimu. Nabi-nabi yang lain mengatakan demikian, tetapi Amos mengatakan, jangan pernah harapkan hari Tuhan. Ini berbeda dengan nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain mengatakan, sambutlah hari Tuhan. Sambutlah hari Tuhan dengan mempersiapkan dirimu. Tetapi Amos mengatakan, jangan harapkan itu. Jangan harapkan itu. Kenapa? Karena kamu betul-betul belum siap untuk waktunya. Karena kamu akan dilibas dan digilas oleh hari Tuhan itu. Kalau dia datang hari ini, kau akan dilibas, kau akan digilas oleh hari Tuhan itu. Itu hari yang mematikan, itu hari yang tanpa ampun. Amos menggambarkannya dengan sangat tegas, sangat jelas kepada umat pada waktu itu. Karena kejahatan sudah betul-betul merasuki seluruh kehidupan umat. Jangan harapkan datang hari Tuhan, kau tidak mampu menahannya. Lebih baik kau sungguh-sungguh merubah dirimu. Amos katakan seperti itu. Jangan-jangan pesan itu juga perlu untuk kita. Kalaupun kita beradven mengatakan Maranatha, datanglah Tuhan, jangan dulu. Kita lihat dulu, siap tidak kamu? Jangan-jangan kita bernyanyi di adven ini, datanglah Tuhan, Maranatha. Satu pertanyaan seperti yang kata Amos, jangan-jangan yang kamu harapkan itu nanti menggilas dan melibasmu. Lihat dulu. Ngaboa roha parbagasaku. Sudah betul-betul siapkah aku dengan hari Tuhan yang kunyanyikan itu? Sudah betul-betul siapkah aku dengan Maranatha yang kunyatakan itu? Sudah betul-betul siapkah aku menerima kedatangan Kristus yang kedua kali itu? Karena dia akan sebagai hakim di situ. Unang tado adven Maranatha. Habe tong saya margabusi di luaran. Habe saya tong makosomi. Habe saya tong akamapain najat di luaran. Saya tadok adven. Seakan-akan kita sudah betul-betul siap untuk penghakiman Kristus. Amos katakan jangan harapkan itu. Itu hari yang mematikan. Itu hari yang menyakitkan. Tetapi meski Amos mengatakan jangan harapkan, meskipun kita tidak mengharapkan, tetapi semua firman Tuhan mencatat itu akan datang. Diharapkan atau tidak diharapkan, dia akan datang. Sehingga mari momen adven ini betul-betul mempersiapkan diri untuk dia yang akan datang. Amanginang, tetapi meskipun demikian, firman Tuhan memberikan pengharapan. Meski pertobatan dikatakan dengan begitu keras, tetapi firman Tuhan juga memberi pengharapan kepada kita. Benar kita berdosa, benar kita tidak layak untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Benar mungkin kita bukan orang yang patut dan layak untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi dengan sungguh-sungguh mau menerima dia, sang pemberi pengajaran dan kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, dengan hati yang rendah hati, sungguh-sungguh mau menerimanya, maka lihatlah ketidaklayakan kita akan diubah. Ketidakpatutan kita akan diubah oleh dia, Yesus Kristus. Sebenarnya semua kita memang harus dilibas. Semua kita memang harus dibinasakan. Tetapi Yesus Kristus yang kita terima dalam hati yang sungguh-sungguh, dialah pembebas yang melayakkan dan membuat kita patut untuk menerima kehidupan yang kekal. Sehingga ketika orang sudah benar-benar menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya, Manginang, apa yang terjadi? Bisa kita koreksi diri kita, Manginang. Apakah betul-betul kita sudah menerima Yesus Kristus? Ayat keempat mengatakan, pedang itu akan menjadi mata bajak. Tombak akan menjadi pisau pemangkas. Artinya orang yang sudah menerima pengajaran Kristus, dia tidak akan
melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Bayangkan pedang itu akan diubah, tombak itu akan diubah. Keinginan kita untuk berperang dan menyakiti orang lain tidak akan ada lagi. Orang yang sudah menerima Yesus Kristus, hasratnya untuk kebencian akan mati. Hasratnya untuk kesombongan akan mati. Hasratnya untuk mencelakakan orang lain, merugikan orang lain dengan sengaja akan mati. Itulah orang yang sudah betul-betul menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya. Mari kita koreksi. Kita lihat di dalam diri kita. Apa betul kita sudah mengubah pedang menjadi garpu? Atau jangan-jangan sebaliknya, garpu peta tio tong do gabe podang. Bisa jadi seperti itu. Firman Tuhan mengatakan kalau orang yang sudah benar-benar menerima pengajaran dari Kristus, pedang sekalipun di tangannya, itu akan dia gunakan menjadi garpu untuk orang lain. Artinya walau ada pedang di tangannya, itu akan berubah fungsinya untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Apakah kita sudah seperti itu? Atau sebaliknya, garpu dunia di tangan talai, kita gunakan untuk menyakiti orang lain. Kita gunakan untuk menghantam orang lain, untuk melakukan kejahatan. Dan kalau boleh jujur amanginang, semua kita betul-betul masih dalam butuh pengajaran firman Tuhan. Karena hampir dari semua sudut, dari semua posisi, sesama manusia masih saling menyakiti. Mau dia punya kuasa, masih menyakiti, masih melakukan kejahatan. Sampai yang paling bawah, yang tidak punya kuasa sekalipun, juga berusaha masih untuk berbuat kejahatan. Mau dia orang kaya, mau dia pejabat, dia masih memikirkan kejahatan. Yang orang miskin, yang orang paling rendah sekalipun juga masih memikirkan kejahatan. Semua sudah memikirkan kejahatan di dalam kehidupannya masing-masing. Dan ini menegur kita di masa-masa Advent ini amanginang. Mari berjalan dalam terang Tuhan supaya kedamaian itu ada di dalam hati kita. Kedamaian itulah tanda seseorang sudah menerima firman Tuhan. Dan kedamaian itu hanya mampu didapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah datang. Percaya mahamu. Banyak orang mencoba menjadi baik. Banyak orang mencoba menjadi benar. Banyak. Coba renungkan, mungkin kita pernah di posisi seperti itu. Berusaha untuk diri ini menjadi baik untuk orang lain. Tetapi percayalah, tanpa Kristus, kebaikan kita itu tidak menghasilkan kedamaian dalam diri kita. Pernahkah Anda berusaha menjadi seorang yang baik untuk orang lain? Pernahkah Anda berusaha menjadi orang yang berguna sebaik-baiknya di dalam kehidupan ini, di tengah keluarga atau di tengah komunitas atau dimanapun itu, tetapi Anda tidak memiliki kedamaian di hati? Mungkin pernah, sering. Itulah kebaikan yang tidak didorong oleh terang Kristus. Siapapun bisa menjadi baik, tetapi tanpa Kristus kebaikannya tidak akan menghasilkan kedamaian di dalam dirinya. Untuk itu, amanginang periksa batin kita. Molo holas saina momar robe rohaton. Molo holas saina gutur robe rohaton. Busi saud robe rohaton. Jangan-jangan terang Kristus belum sampai ke dalam kehidupan kita. Mungkin kita baik, tapi batin kita tidak tenang. Kita melakukan usaha-usaha untuk merubah diri ini menjadi pribadi yang lebih baik, tapi hati tidak damai. Batin tertekan. Bisa dalam keadaan seperti itu, bisa. Kenapa? Karena kebaikan yang kita usahakan itu hanya berasal dari diri kita tanpa Kristus Yesus. Untuk itu mari dalam momen hari ini, biarlah Kristus Yesus yang sudah datang ke dunia ini menjadi sumber di dalam diri kita, sumber segala-galanya. Sumber untuk memberikan kekuatan menjalani kehidupan, sumber untuk melakukan kebaikan, sumber untuk melakukan kasih,
sumber untuk memberi pengampunan, sumber untuk segala sesuatu di kehidupan kita ini. Biarlah Kristus amanginang supaya apa? Asa mardame sonang rohat tahun mangulau saluhut nanadinggani. Tetapi kalau tanpa Kristus mungkin kita hanya sekedar berusaha menjadi baik, tapi batin tidak akan tenang. Untuk itu amanginang kita sudah dengar tadi tikting. Sifata rutut doh mau lebih nege. Bantuan ke panti asuhan. Kemarin juga ada bantuan ke saudara-saudari kita yang terganggu mentalnya. Mendengar berita juga beberapa hari yang lalu, Sumatera hampir semua dilanda bencana, terutama Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga. Sangat parah. Adong mati sa keluarga. Anaknya 3, ibunya meninggal berempat. Suaminya pulang dari Medan harus menyaksikan 4 orang yang dia cintai meninggal. Banyak lagi yang menjadi korban. Lalu semuanya diberitakan untuk kita bantu. Ayo lu duduk dangi. 1, 2, 3. Aku teh gudang ne suruh pano. Belum lagi selesai engkau, tambah lagi nih rumah dinas pendeta ini, teh gudang ne pano Tuhan Nabi. Terkadang bisa jadi seperti itu. Tetapi satu hal amanginang, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kepada kita diberikan ajakan untuk menolong. Karena kepada kita masih diperdengarkan ajakan untuk memberi. Karena kepada kita masih diajak untuk mau berbuat kebaikan kepada orang lain. Itu sesuatu hal yang harus sangat kita syukuri. Sedia natolapta, batatupahi. Jangan kebaikan yang tidak menghasilkan kedamaian batin, dangi. Jangan nanti semua ditupahinya 1, 2, 3, 4. Tetapi batinnya tidak tenang. Ujungnya batinnya berontak. Berontak di lapo sana, berontak di arisan, berontak di mana-mana, berontak di media sosial olan nahepeng doga di namion tungtang inna. Tidak damai batinnya. Untuk itu, walaupun banyak yang harus kita bantu, tapi syukurilah kepadamu, kepadaku, kepada kita semua. Yang diperdengarkan hari ini adalah suara untuk membantu, bukan orang-orang yang harus dibantu. Madok moliate mahita di sini. Dan halakan disuruh mengurupi hita. Bukan orang-orang di luar sana yang jauh di sana disuruh untuk menopang keadaan kita hari ini. Tetapi justru kita yang hari ini disuruh untuk menolong orang-orang yang banyak tadi di luar sana. Itu sesuatu hal yang harus kita syukuri. Moliate Tuhan, molotung satu sadarion dipakai hodo pe Allah mengurupi akadong aku. Molotung ita odo be Tuhan natarbain pararmon boy gabe mengurupi akadongan di sana. Jadi syukurilah amanginang, dan marilah hati kita tergerak untuk membantu teman-teman yang bisa kita bantu, saudara-saudara yang kita bantu. Walaupun banyak yang harus kita bantu, tetapi percayalah kita harus selalu bersyukur karena kita masih bisa dibantu. Mungkin ada kalanya kita harus dibantu, mungkin ada kalanya kita harus bersyukur karena bantuan orang lain. Tetapi jangan harapkan itu. Terlebih harapkanlah selalu dipakai Tuhan untuk membantu orang lain. Selamat meratpen, selamat berjalan dalam terang Tuhan. Koreksi diri masing-masing, iman masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Kasih karunia-Mu selalu kami rasakan di kehidupan kami. Engkau masih memberikan nafas kehidupan pada kami. Dan hari ini Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, mengarahkan kami untuk sungguh-sungguh mau memperbaiki kehidupan kami, mau merubah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu merubah diri kami jika hanya pikiran dan kedagingan kami. Untuk itu Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami sungguh-sungguh mau menerima Kristus Yesus yang Engkau berikan bagi kami, supaya kami punya kekuatan untuk merubah setiap yang tidak baik di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Tuhan, kami juga pada saat ini mau berdoa untuk persekutuan kami yang ada di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Bandung Reformanda. Biarlah Tuhan, persekutuan kami ini betul-betul persekutuan yang menghadirkan damai di hati kami masing-masing. Ajarkan kami untuk selalu memiliki kasih satu sama lain, supaya kami betul-betul bersukacita, memanjatkan segala pujian dan syukur kami kepada-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan, berkati juga gereja-Mu ini untuk setiap rencana pelayanannya, terkhusus kesatuan hati kami untuk mengingat kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Natal dari masing-masing kategorial. Engkaulah Tuhan yang memberkati, Engkau yang memberikan kesatuan hati, dan Engkau juga yang memberikan kebijaksanaan kepada seluruh jemaat-Mu yang telah dipilih untuk menjadi panitia. Biarlah Tuhan, setiap perayaan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini menjadi sumber sukacita bagi kami seluruh jemaat-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh saudara-saudari kami, terkhusus yang ada di Sumatera, di Sibolga, di Medan, hampir seluruh di Sumatera. Tuhan, Engkau izinkan mengalami kesulitan, mengalami bencana alam, hingga ada yang berduka. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami yang berduka. Engkaulah yang menghiburkan, Engkaulah yang menguatkan. Engkau juga Tuhan yang melindungi seluruh keluarga di sana yang sedang dalam pengungsian. Berikan harapan, berikan kesatuan hati untuk seluruh masyarakat, seluruh pemerintah, dan gerakkanlah hati kami Tuhan untuk mau saling menopang, untuk mau membantu di setiap hal yang bisa kami bantu untuk setiap saudara-saudari kami. Engkaulah Tuhan yang menyertai semua saudara-saudari kami di Sumatera. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam keadaan pemulihan. Engkau sumber kesembuhan, kepada-Mu lah kami meminta kesembuhan. Engkau berikan kesembuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang di rumah sakit ataupun yang sedang dirawat di rumah. Berkati seluruh keluarga Tuhan, berkati seluruh pekerjaan, terlebih Tuhan berkati seluruh anak-anak yang Engkau berikan kepada setiap jemaat-Mu. Engkaulah yang merawat, Engkaulah Tuhan yang menyertai, memberikan kepintaran, memberikan hati yang baik, dan memberikan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga setiap jemaat-Mu. Berkati juga Tuhan seluruh pekerjaan jemaat-Mu, biarkanlah berbuah baik supaya dapat mencukupkan kebutuhan kami di kehidupan kami masing-masing. Tuhan, di banyaknya permintaan kami tahu kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak dosa sesama kami, terlebih di hadapan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Maha Pengasih, Engkau menghapuskan segala dosa-dosa kami. Untuk itu Tuhan, biarkanlah doa kami ini Engkau dengar dan Engkau kabulkan di kehidupan kami masing-masing. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, kita siapkan persembahan kita, dan ini juga persembahan khususnya untuk bantuan ke Sibolga.
Kita berikan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 404. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.